Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Fawaid. Saya lulusan Prodi Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya menjadi dosen Universitas Nurul Jadid di Fakultas Agama Islam, khususnya di Prodi Pendidikan Agama Islam. Bidang spesialisasi saya adalah Bahasa Indonesia dan Studi Agama. Nah, sebagaimana diketahui, Bahasa Indonesia itu merupakan salah satu mata kuliah umum yang ada di hampir seluruh prodi di perguruan tinggi, tak terkecuali di Universitas Nurul Jadid. Nah, utamanya untuk semester-semester awal. Nah, kebetulan saat ini saya memang mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Akademik atau yang disebut dengan TPKI, Teknik Penulisan Karya Ilmiah, untuk Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas 1B dan kelas 1C dengan bobot 3 SKS. Saya mengajar setiap hari Minggu, pukul 9 sampai dengan 11 pagi dan pukul 1 sampai dengan 3 siang. Sebelum saya memperlihatkan teknik dan media pembelajaran yang saya gunakan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang akan saya ampu. Bahasa Indonesia Akademik merupakan mata kuliah yang di dalamnya memuat teori dan konsep dasar tentang dasar-dasar penulisan akademik, mulai dari penyusunan kalimat, paragraf, dan struktur gagasan dalam paragraf, serta teori dan konsep tentang penulisan akademik tingkat lanjut, misalnya bagaimana menyusun tulisan prosesual, mengetahui perbedaan antara data dan klaim, bagaimana membuat tulisan akademik berbasis pada logika, membuat summary paper, respon papers, penyusunan referensi, selingkung, hingga dalam konteks etika pengiriman pesan dalam lingkungan akademik. Nah, harapannya apa? Mahasiswa mampu menerapkan kaidah standar penulisan akademik yang baik dan benar dalam penyusunan, penyuntingan, maupun penilaian berbagai bentuk tulisan dalam lingkungan akademik. Nah, materi dasar dalam mata kuliah Bahasa Indonesia Akademik itu antara lain yang pertama sejarah dan fungsi bahasa Indonesia, struktur gagasan dalam paragraf, dasar-dasar penulisan akademik, tulisan prosesual, data dan klaim, logika dalam tulisan akademik, menulis summary paper, menulis respon papers, mengerjakan tulisan akademik dalam bentuk proposal penelitian atau artikel penelitian, menyusun referensi, selingkung, dan etiket penulisan email dalam lingkungan akademik. Nah, referensi utama yang saya gunakan dalam mata kuliah ini memang kebetulan adalah buku ajar saya sendiri, yakni Pengantar Penulisan Akademik. Buku ini saya tulis dan diterbitkan di tahun 2016 oleh penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta. Dan alhamdulillah sampai saat ini buku ini masih menjadi buku pegangan bukan hanya oleh saya tetapi juga oleh rekan-rekan saya di Universitas Nurul Jadid dan di beberapa perguruan tinggi lain. Model pembelajaran yang saya terapkan menggunakan sistem blended learning, di mana pada minggu pertama luring dan minggu kedua daring. Khusus untuk pembelajaran daring, saya memanfaatkan beberapa platform online yang memadukan antara pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Untuk pembelajaran asinkronus, saya menggunakan grup Telegram sebagai media interaksi antara saya dan mahasiswa panjang 24 jam dalam 7 hari penuh. Selain itu, saya juga menggunakan e-learning yang disediakan oleh Kampus Unuja sebagai media penyimpanan bahan materi pengajaran, sebagai media penugasan, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif saya sebagai dosen kepada pihak kampus. Sementara itu, untuk pembelajaran sinkronus, saya menggunakan media Zoom sebagai media pembelajaran daring untuk bisa bertatap muka secara real time dan live dengan para mahasiswa. Untuk membuat pembelajaran sinkronus ini menjadi lebih efektif dan efisien, saya sudah merekam seluruh materi pembelajaran ini dalam bentuk 18 rekaman video yang bisa diakses oleh siapa saja di kanal kelas menulis. Jadi, sebelum pertemuan dengan mahasiswa, saya sudah meminta mereka untuk mendengarkan ulasan materi saya di kanal YouTube, sehingga pada saat pertemuan luring, pada saat pertemuan daring, baik melalui tatap muka atau di Zoom, saya hanya bisa memberikan materi pengayaan dan langsung tanya jawab dengan para mahasiswa. Nah, teknik pembelajaran saya berbasis DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Langkah-langkah yang saya lakukan antara lain, saya terlebih dahulu mereview pembelajaran dan tugas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian saya lalu menyampaikan materi pembelajaran dan pengayaan berdasarkan materi utama yang telah saya upload di kanal kelas menulis. Lalu saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan mengajukan pendapat. Kemudian yang terakhir saya memberikan penilaian melalui penugasan di e-learning. Nah, metode pengajaran berbasis project based learning. Kenapa demikian? Karena
nanti luaran dari pembelajaran materi mata kuliah Bahasa Indonesia Akademik ini adalah mahasiswa nanti bisa menyelesaikan atau bisa membuat minimal proposal penelitian atau artikel jurnal yang sederhana. Sebagai persiapan mereka nanti mempelajari metode penelitian pada semester lanjut ataupun pada saat mereka akan mengambil tugas akhir dalam bentuk artikel jurnal. Nah, berikut ini saya akan menyajikan secara singkat rekaman pembelajaran saya bersama mahasiswa melalui media Zoom Meeting. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah datang pada Zoom meeting kali ini. Pada kesempatan kali ini saya sebelumnya ingin menyampaikan terlebih dahulu RPS, rencana pembelajaran semester yang akan kita lalui selama satu semester ini. Kelihatan yang saya share ya, teman-teman? Kelihatan, Pak. Ya, untuk materi kita ini sebenarnya adalah mata kuliah Bahasa Indonesia atau TPKI, Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Nah, tujuannya agar mahasiswa nanti bisa menerapkan kaidah-kaidah penulisan akademik tingkat dasar hingga tingkat lanjut, mulai dari cara menyusun kalimat, paragraf, hingga kemudian bisa menyusun karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal atau proposal penelitian. Luarannya nanti seperti itu, termasuk nanti akan saya sampaikan berkaitan dengan etiket pengiriman pesan elektronik kepada para dosen atau orang yang lebih kita hormati. Itu penting karena banyak sekali masih mahasiswa yang mungkin untuk urusan mengirim pesan itu kayak asal kirim saja. Itu sebenarnya untuk di lingkungan akademik ada etiketnya tersendiri. Ini gambaran mata kuliah yang materi yang akan kita pelajari hingga satu semester mendatang. Mulai dari sejarah dan fungsi bahasa Indonesia, ini bisa kita skip, nanti bisa disisipkan pada pertemuan yang lebih senggang. Ada struktur gagasan dalam paragraf, dasar-dasar tulisan akademik, tulisan prosesual, data dan klaim, logika dalam tulisan akademik, menulis summary paper, menulis respon paper, menulis proposal penelitian atau artikel jurnal, menyusun referensi, selingkung, hingga etiket penulisan email. Nah, untuk bahan yang saya gunakan, sebenarnya bahannya sudah saya upload di channel YouTube yang seperti yang sudah saya share berkali-kali di grup Telegram dan di e-learning. Materi utama yang saya gunakan adalah bahan ajar yang saya tulis sendiri, pengantar penulisan akademik yang diterbitkan Pustaka Pelajar tahun 2016. Jadi seluruh materi kemungkinan akan bersumber dari itu. Teman-teman tidak perlu beli sebenarnya bukunya. Jadi rangkuman materi ini sudah saya upload dan sudah saya jelaskan di kanal kelas menulis. Nah, untuk materi kita kemarin kita sudah bahas tentang kalimat ya. Sekarang kita akan membahas tentang paragraf. Itu sekarang. Karena sesuai dengan mata kuliah kita, materi kita sebelumnya, kita sudah bahas tentang kalimat, maka sekarang kita akan bahas tentang paragraf. Nah, itu secara singkat materi kita sampai kita nanti di pertemuan yang ke UTS, sampai pertemuan 8 ini UTS, hingga nanti kemudian kita sampai ke pertemuan 16. Ya, pertemuan 16 itu sudah UAS. Ya, saya harapkan dengan pertemuan yang singkat ini kita bisa dapat ilmu dan bisa memiliki keterampilan memadai berkaitan dengan bahasa Indonesia akademik. Oke. Saya ingin terlebih dahulu mau nge-review tugas. Kemarin sudah ada yang mengerjakan tugas, baik kelas 1B maupun kelas 1C. Saya sudah memberikan nilai dan memberikan feedback, meskipun hanya satu kalimat, di e-learning kalian masing-masing. Ya, di e-learning kalian masing-masing, saya sudah memberikan feedback. Saya akan coba buka dulu ya, e-learningnya. Oke. Saya sudah memberikan feedback. Ada yang merasa mendapat nilai 90 atau 95 hadir pada kelas ini. Mbak Rifa? Di sini ada Mbak Rifa? Oke. Coba deh Mbak, saya mau nanya dulu ke sampean. Nanti teman-teman diperhatikan dulu penjelasannya. Di antara 5 pernyataan berikut, manakah yang berbentuk kalimat? Mengapa? Berilah alasan dan perbaiki hingga menjadi kalimat yang tepat. Silahkan. Bentar.
Silahkan untuk menuliskannya dalam komentar. Presiden Indonesia yang mendukung terbentuknya lembaga independen untuk mengawasi setiap keputusan dan tindakan pejabat yang mengarah pada korupsi. Menurut sampean ini kalimat atau bukan? Mbak Rifa. Oh ya, Rifa Muslihatun Nufus. Ya, sampean. Sebenarnya yang nomor 1 itu sudah efektif, tapi yang lebih efektifnya lagi apabila Presiden Indonesia mendukung terbentuknya lembaga independen untuk mengawasi setiap keputusan dan tindakan pejabat yang mengarah pada korupsi. Oke. Jadi yang diperbaiki yang mana, Mbak? Yang pertama, Pak. Harusnya kalimatnya berbentuk gimana? Presiden Indonesia Oke, terus? mendukung terbentuknya lembaga. Yang tidak usah. Iya, Pak. Oke. Mendukung terbentuknya lembaga independen untuk mengawasi setiap keputusan dan tindakan pejabat yang mengarah pada korupsi. Gini ya? Iya, Pak. Oke. Kenapa yang itu dihapus, Mbak? Supaya lebih efektif dan Supaya lebih efektif. Oke. iya, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya. Yang lain siapa yang mau nyoba? Nomor 2 kira-kira apa jawabannya? Kalimat atau bukan? Silakan raise hand yang ingin memberikan penjelasan. Mbak, saya minta Mbak Najmil. Memperbaikinya seperti apa kalimat yang benar? Jika ada ini bukan disebut kalimat. Kalau bisa saya Ya. katanya Rifa, kalau untuk kelompok belajar itu sebagai subjek, tetapi bisa disebutkan Gimana? Coba dibacakan. Para anggota kelompok belajar, terus membuat salah satu keputusan yang harus dipatuhi. Oke. Ini sudah berbentuk kalimat ya? Oke. Ya, nanti saya akan review jawabannya kalian. Oke, nomor 4. Siapa yang mau menjawab nomor 4? Apakah ini kalimat atau bukan? Saya mau tanya ke Mbak Yuli Hafsari. Mbak Yuli? Ya, Pak. Oke. Menurut sampean nomor 4 ini kalimat atau bukan? Menurut saya nomor 4 ini merupakan sebuah kalimat. Jadi tidak perlu diperbaiki ya. Jadi tidak perlu diperbaiki ya. Perlu juga, Pak. Oh, perlu. Apa yang perlu diperbaiki, Mbak? Kalau memang ini sudah kalimat tapi ada yang perlu diperbaiki. Menurut Lukman Hakim sebagai Kementerian Agama, Beliau mengatakan titik atau koma ini? yang mana, Pak? Ini, menurut Lukman Hakim sebagai Kementerian Agama, koma atau titik? Atau terus? Koma. Terus beliau mengatakan tidak ada masalah bahwa tidak ada masalah dalam perbedaan antar agama di keduanya yang tadi pada tanggal. Begini ya. Oke, pada tanggal 12 ya. Desember tahun 2012. Oke, pada tanggal 12 Desember 2012. Oke, makasih Mbak Lima. Oke, teman-teman, saya akan review dulu jawaban atas soal ini. Yang pertama, Presiden Indonesia yang mendukung terbentuknya lembaga independen untuk mengawasi setiap keputusan dan tindakan pejabat yang mengarah pada korupsi. Jawaban dari Mbak Rifa tadi ini. Ya, memang betul bahwa nomor 1 ini bukanlah kalimat. Mengapa bukan kalimat? Karena ada kata yang di sini. Kata yang di sini membuat Presiden Indonesia
itu menjadi subjek, dan mendukung ini bukanlah predikat tetapi penjelasan atas subjek. Nah, saya kasih bagaimana? Ini kita delete aja yang ini misalnya. Presiden Indonesia yang mendukung terbentuknya lembaga independen. So what? Jadi ini bukan kalimat. Apa yang membuatnya bukan kalimat? Hanya karena ada kata yang. Kata yang inilah yang membuat Presiden Indonesia tidak memiliki predikat. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Mendelete kata yang. Coba di-delete. Presiden Indonesia mendukung terbentuknya lembaga. Jadi Presiden Indonesia adalah subjek, mendukung predikat terbentuknya lembaga independen untuk mengawasi setiap keputusan dan tindakan pejabat yang mengarah pada korupsi. Ini adalah objek. Kalau diberi yang, jadi tidak ada predikatnya. Kenapa? Karena Presiden Indonesia yang mendukung terbentuknya lembaga independen dan seterusnya itu masih belum ada predikatnya. Kecuali contoh adalah Jokowi. Ini bisa jadi kalimat. Kenapa? Karena ini subjeknya. Dan ini adalah predikat. Jadi, Presiden Indonesia yang mendukung terbentuknya lembaga independen untuk mengawasi setiap keputusan dan bla bla bla, ini adalah subjek. Yang menghambatnya tidak ada predikat karena ada kata yang di sini. Begitu. Nah, karena ada kata yang. Jadi kalau ini di-delete kata yangnya, maka yang menjadi predikat adalah mendukung subjek Presiden Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Sepakat ya. Sekarang nomor 2. Jadi nomor pertama ini memang bukan kalimat. Itu jawabannya. Nomor 2. Apapun yang menjadi keputusan para anggota kelompok belajar dan menjadi satu-satunya keputusan yang harus mereka patuhi. Ini juga bukan kalimat. Mengapa bukan kalimat? Kasusnya sama dengan yang nomor pertama. Tidak ada predikat di sini. Mengapa tidak ada predikat? Karena semuanya ini jadi subjek. Apapun yang menjadi keputusan para anggota belajar dan menjadi satu-satunya keputusan harus mereka patuhi. So what? Jadi memang tidak ada predikat di sini. Yang membuatnya menjadi predikat apa? Yang membuatnya menjadi bukan kalimat, kenapa? Karena ada kata yang di sini. Nah, jadi apa yang harus bagaimana cara memperbaikinya? Tidak harus membuat kalimat baru. Cara memperbaikinya, apapun yang menjadi keputusan para anggota kelompok belajar, ini di-delete, menjadi satu-satunya keputusan yang harus mereka patuhi. Dannya juga di-delete. Jadi ini di-delete dan ini juga di-delete. Ini yang membuatnya menjadi tidak jadi kalimat. Nomor 3. Padahal mereka tidak pernah membaca. Nomor 3 juga bukanlah kalimat. Mengapa? Karena ada kata padahal. Padahal ini adalah konjungsi. Konjungsi dari sebuah kalimat majemuk. Nah, tadi siapa nama tadi? Mbak Muslihah ya atau siapa? Dia memberi ini. Kasih Dian dan Rani mereka selalu meraih peringkat di kelasnya masing-masing. Ini yang disebut dengan induk kalimat. Sementara ini anak kalimat. Jadi ini adalah anak kalimat dari induk kalimat yang tidak diketahui sebenarnya. Padahal mereka tidak pernah membaca. Jadi ini bukanlah kalimat dalam pengertiannya yang utuh, tidak menampilkan gagasan yang utuh. Jadi perlu diberi induk kalimat. Atau cara paling simpel adalah mendelete kata padahal. Bisa, mereka tidak pernah membaca. Ini juga sudah jadi kalimat, ada subjeknya dan ada predikatnya. Cuma, sebagai sebuah kalimat yang utuh, ini tidak jelas mereka siapa. Oleh karena itu, tadi Mbak Maslihah itu ngasih ini, induk kalimatnya. Karena ini jadi anak kalimat. Mengapa ini jadi anak kalimat? Karena ada kata padahal. Itu tidak jelas. Nah, selanjutnya nomor 4.
Nomor 4 ini juga bukan kalimat. Mengapa juga bukan kalimat? Karena menurut Menteri Agama Lukman Hakim di kediamannya siang tadi, menurut Menteri Agama mengatakan, yang membuatnya menjadi bukan kalimat karena ada dua hal. Pertama, ada kata menurut. Nah, kalau sudah ada kata menurut, tidak perlu mengatakan. Jadi menurut itu adalah bentuk konjungsi untuk membuatnya seseorang berkata. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim di kediamannya siang tadi, tidak perlu kata mengatakan. Kalau sudah ada kata menurut, mohon maaf, kalau sudah ada kata menurut, tidak perlu kata mengatakan. Ini di-delete ya. Tidak ada masalah dalam perbedaan antar agama. Menurut saya, tidak ada masalah dengan kasus tersebut. Menurut dia, tidak ada masalah dengan itu. Jadi kalau sudah menurut, tidak perlu ada mengatakan. Karena menurut ini adalah konjungsi. Misalnya seperti, bagi orang yang sudah pensiun, gaji adalah bla 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 bla. Jadi tidak perlu kata mengatakan. Begitu pula sebaliknya, kalau ingin memberikan kata mengatakan, tidak perlu kata menurut. Ini di-delete. Menteri Agama Lukman Hakim di kediamannya siang tadi mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam perbedaan antar agama. Nah, jadi begitu. Itu membuatnya ini redundant. Kenapa redundant atau berlebihan? Karena masih ada kata beliau. Jadi ini tidak perlu sebenarnya. Beliau mengatakan, delete aja. Ini juga di-delete. Tidak ada masalah dalam perbedaan agamanya di kediamannya siang tadi pada tanggal. Nah, kalau modelnya seperti ini kalimatnya, seolah-olah ada masalah di kediaman si Bapak Lukman Hakim. Padahal yang dimaksud ini, yang dimaksud kalimat ini, Pak Lukman Hakim itu mengatakan dalam sebuah wawancara di kediamannya siang tadi. Bukan karena ada perbedaan antar agama di kediamannya, bukan. Tetapi Pak Lukman Hakim berbicara di kediamannya siang tadi pada tanggal 12 Desember 2012. Jadi ini boleh Menteri Agama ini, jadi ini perlu di-delete saja atau yang ini di-delete. Ini saja yang di-delete. Jadi ini bukan kalimat. Karena tidak ada subjek di sini. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim di kediamannya saya tadi mengatakan tidak ada masalah, tidak ada subjek. Menteri Agama ini bukan subjek. Kenapa bukan subjek? Karena dia ngikut dengan kata menurut. Dia yang tidak membuatnya menjadi bukan kalimat. Yang ketiga, yang selanjutnya. Berbicara metode penelitian yang selalu tampak rumit bagi mahasiswa semester pertama dan kondisi ini dibutuhkan evaluasi berkelanjutan. Ini juga bukan kalimat. Mengapa? Karena tidak ada subjek di sini. Berbicara metode penelitian, so what? Berbicara metode penelitian. Nah, kondisi ini dibutuhkan evaluasi berkelanjutan. Ini juga kalimat yang aneh. Kenapa? Karena kata-kata dibutuhkan seharusnya membutuhkan. Oleh karena itu, jawaban Mbak siapa tadi saya lupa. Ini betul sebenarnya, tapi yang keliru hanya ada kata dalam. Hal yang bagi mahasiswa semester pertama, hal yang tampak rumit bagi mereka adalah membicarakan tentang metode penelitian dan kondisi ini membutuhkan evaluasi yang berkelanjutan. Cuma kalimat ini betul sudah. Jadi ini keterangan hal yang tampak rumit bagi mereka adalah subjek, adalah predikat, membicarakan tentang metode penelitian adalah objek. Lalu ini kalimat majemuk, kedua kalimat tunggal, kondisi ini subjek, membutuhkan predikat, evaluasi berkelanjutan adalah objeknya. Cuma ini bisa lebih ringkas ya teman-teman. Jadi kalau lebih ringkasnya ya modelnya seperti ini. Metode penelitian, kalau saya delete ya, ini saya tinggal delete ya. Metode penelitian selalu tampak rumit bagi mahasiswa semester pertama dan kondisi ini membutuhkan. Ini diganti dengan kata-kata membutuhkan. Sudah. Ini sudah jadi kalimat. Nah, jadi jawabannya teman-teman bahwa nomor 1, 2, 3, 4, 5 bukti tidak ada satupun yang berbentuk kalimat. Itu jawabannya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada satupun yang berbentuk kalimat. Saya tidak tahu, saya lupa. Ini kayaknya Mbak
Ada atau Mbak siapa ya yang menjawab betul semuanya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada itu review tugas. Nah, sekarang kita beralih ke materi kita yang selanjutnya, yakni paragraf. Teman-teman sudah mendengarkan ya video saya yang tentang paragraf. Coba saya buka dulu ya materi saya yang tentang paragraf. Oh, ini yang dimaksud kalimat penutup, kalimat pembuka, kalimat topik, dan kalimat penjelas ya Mbak ya. Oke. Bagaimana cara menemukan? Sebenarnya cara menemukannya sederhana. Rata-rata orang itu akan menulis sebuah tulisan dalam bentuk dalam bentuk kalimat topiknya itu ada di kalimat pertama. Kalimat topik selalu ada di kalimat pertama. Biasanya seperti itu umumnya. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kalimat topik itu ada di pertengahan, bahkan mungkin di akhir. Nah, sebenarnya kalau ditanyakan cara menemukan, itu sebenarnya bergantung pada keterampilan kita dalam membaca. Mengapa demikian? Karena bisa jadi ada satu paragraf yang ternyata memuat 3 kalimat topik. Ini menurut saya paragraf yang menurut saya kurang bagus. Mengapa? Karena paragraf tersebut tidak menjelaskan apa-apa selain kalimat topik. Oke? Filantropi D8 Bumi. Coba saya melihat dulu ini di sini contohnya ya. Satu lagi saya kasih contoh. Oke. Diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi tidak sekedar untuk mengajak manusia melaksanakan ibadah ritual semata, melainkan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Disinilah mayoritas umat muslim berkata bahwa Islam merupakan agama yang komprehensif. Oke, kita coba analisis paragraf ini, teman-teman. Saya akan copy di sini. Perhatikan paragraf ini. Paragraf ini kalimat pertama berbicara apa? Diutusnya Nabi Muhammad tidak sekedar mengajak manusia melaksanakan ibadah ritual, melainkan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Itu tujuannya ya. Nah, seharusnya pada jika kalimat pertama seperti ini, seharusnya maka pada kalimat kedua dia harus menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad tidak hanya diutus untuk ibadah ritual, tetapi juga nilai kemanusiaan. Tetapi yang terjadi di sini, di kalimat kedua justru penulis berbicara apa? Mayoritas tokoh umat muslim berkata Islam merupakan agama yang komprehensif, yang di dalamnya memuat ajaran-ajaran berhubungan dengan Tuhan, juga ajaran-ajaran yang berhubungan dengan sesama makhluk Tuhan. Dia tidak berbicara tentang pengutusan Nabi Muhammad, dia berbicara tentang Islam sebagai agama yang komprehensif. Seharusnya dikasih contoh ibadah ritual yang diperintahkan oleh Islam melalui Nabi Muhammad, antara lain bla 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 bla. Sementara terdapat ibadah lain dalam konteks nilai kemanusiaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, seperti bla bla bla. Jadi seperti ini sesuai. Karena apa? Dia fokus pada pengutusan Nabi Muhammad, bukan hanya ibadah ritual, melainkan nilai kemanusiaan. Jadi nomor 2 seharusnya begitu. Contohkan ibadah ritual yang diberitakan oleh Islam melalui Nabi Muhammad, dan contohkan pula ibadah ritual dalam konteks ibadah sosial dalam konteks nilai kemanusiaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Tidak kemudian moro-moro langsung pindah ke topik lain berbicara tentang Islam secara komprehensif. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh mengapa sebuah paragraf itu di dalamnya harus terdiri dari kalimat topik dan kalimat penjelas. Penjelasan tentang paragraf itu teman-teman bisa lihat di penjelasan saya kemarin, nanti bisa langsung di-share. Nanti untuk tugas ini bagi yang mondok akan saya share di grup e-learning ya, di e-learning, jadi teman-teman biar bisa tahu. Oke teman-teman, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sampai sini. Demikian teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian sekilas deskripsi singkat dan rekaman pembelajaran saya, pembelajaran bahasa Indonesia akademik yang saya
Yang lainnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.